Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Rufaidah Solihah dengan NIM 1212030044. Kelas Pendidikan Bahasa Arab semester 2B. Di sini saya akan mereview materi atau mengulas kembali materi sejarah peradaban Islam dengan judul Riwayat Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, Nabi Muhammad dilahirkan di tengah Bani Hashim di kota Mekah. Ia lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April 570 Masehi atau 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah kepala suku Quraisy yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di kalangannya. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab. Aminah berasal dari keturunan Bani Zuhroh. Dipilihkan nama Muhammad itu oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika ia membawanya masuk ke dalam Ka'bah untuk berdoa. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah wafat pada saat ia berusia 6 bulan dalam kandungan. Nah, ketika Muhammad lahir, dicarikanlah ibu susu untuk Muhammad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kemudian, karena adanya rasa rindu dari ibunya Aminah, Muhammad diambil alih pengasuhannya oleh Aminah lagi. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya pun wafat. Seakan-akan Allah ingin mendidik Nabi Muhammad secara langsung. Setelah ibundanya wafat, beralihlah pengasuhannya kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, sampai ia berusia 8 tahun dan kakeknya pun meninggal. Nah, setelah kakeknya meninggal, pengasuhan diambil oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan usahanya untuk pertama kalinya ke Syria, yang dipimpin dan kafilahnya itu dipimpin oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu sendiri yaitu paman Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad membawa dagangan ke Syria, dagangan milik saudagar janda kaya yang bernama Khadijah. Nah, kemudian masih di usia 25 tahun, Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, tepatnya 13 tahun sebelum Hijriyah, pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di Gua Hiro. Dan wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, mulailah beliau menjalankan tugas-tugasnya sebagai Rasul. Di antaranya menyampaikan wahyu pada saat diterimanya dan tidak boleh ditunda. Kemudian memberikan peringatan kepada manusia akan siksaan Allah apabila mereka masih menyembah berhala. Selanjutnya menyeru manusia mengenal Allah beserta kebesarannya. Kemudian membersihkan diri dari kekejian, menjauhi perbuatan dosa, dan yang terakhir sabar dalam menghadapi setiap masalah. Selanjutnya, Rasulullah SAW berdakwah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dibulatkan menjadi 23 tahun.
Nah, 23 tahun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, yang pertama periode Mekah. Di periode ini, Nabi Muhammad mempunyai 2 strategi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian, dakwah yang secara terang-terangan disampaikan kepada kalangan migran, kalangan miskin, kalangan lemah dan anak-anak dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Pada periode Mekah ini, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa strategi dakwah. Di antaranya hijrah ke Habsyi, pergi ke Taif, dan melakukan perjanjian Aqobah. Dan yang selanjutnya periode Madinah. Adapun strategi dakwah di Madinah ialah mendirikan masjid atau yang disebut Masjid Nabawi, kemudian menciptakan persaudaraan baru, kemudian membuat perjanjian dengan non-muslim Madinah, dan membangun peranata sosial dan pemerintahan. Syukron, rubbama kafaitu bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.